Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Selamat Tinggal Keputusan. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Roma pasal 8 ayat 35. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?" Membicarakan Auschwitz berarti membicarakan kengerian. Dapatkah kita melupakan timbunan bingkai kacamata yang terbuang yang sedang menunggu saatnya untuk dilebur? Bagaimana pula dengan ruangan yang penuh dengan sepatu bayi? Dan lagi pula tiang gantungan di mana tahanan-tahanan yang susah diurus mati. Dan 4 ruangan yang mengerikan di mana terdapat jutaan orang yang sedang mengap-ngap, pingsan lalu mati karena mereka diliputi gas. Namun di tempat ini bersemi pengharapan. Sekalipun ada 4 juta orang mati pada Perang Dunia Kedua, saya berkesempatan berbicara dengan seorang yang ayahnya masih hidup dari kamp maut Nazi. Saya bertanya padanya bagaimana seorang masih dapat hidup, sedang siang malam orang mati bertimbun-timbun di asrama dan ruangan kerja. Ia beriman dan beruntung. Akan tetapi pengharapannya lah yang membuatnya bertahan. Ia tidak pernah putus asa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang dapat bertahan hidup di kamp-kamp tahanan, kamp buruh, tahanan berjangka lama, dan sandera teroris adalah karena pengharapan yang masih ada di dalam diri mereka lah faktor terbesar yang membuat mereka masih dapat hidup. Keputusasaan tidak dapat menguasai apabila masih ada harapan di dalam diri orang itu, walau bagaimanapun dahsyatnya tekanan atas diri Yesus Kristus. Kasih-Nya memberikan kepada kita pengharapan betapapun kejamnya tindasan yang kita hadapi. Demikianlah kita dapat bertahan terus. Baik buku Kisah maupun surat-surat Paulus tidak menjelaskan kapan Paulus menghadapi paceklik dan ketelanjangan. Akan tetapi jelas kita tahu bahwa penderitaannya lebih daripada kebanyakan orang. Yang disebutkan ini hanyalah segelintir dari kesusahan dan kelaparan yang dideritanya. Tetapi di balik janji yang luar biasa ini, terdapat pemikiran yang mendalam. Ketika Yesus menderita sengsara di Taman Getsemani, Ia menghadapi maut yang paling mengerikan. Dalam keadaan sama sekali tidak berdosa, Ia memikul beban dosa umat manusia. Dalam keadaan ditinggalkan, sendirian, gentar, Ia meminta pengesahan Bapa. Beban dosa pun tidak dapat menjadi tembok pemisah di antara Bapa dan Putranya. Saudara, perasaan ngeri akan pembantaian dan permusuhan mengingatkan kita bahwa bahaya boleh bersifat yang membawa kematian jasmani. Tetapi bagi kebanyakan kita, bahaya itu akan timbul dari dalam diri kita sendiri atau dari yang bukan bersifat jasmani. Dalam hal ini pun Kristus menarik kita dekat kepadanya dan tidak rela melepaskan kita sebagai anak yang percaya padanya. Bapa menjaga putranya dekat dari rangkulan kasih dan kuasanya. Ia menempatkan kita di bawah pemeliharaannya. Ia mengamati anak-anaknya dengan kasih yang tak terukur dan kekal. Dikutip dari buku Ministry of Healing halaman 482. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa Khalik pencipta kami. Engkau sudah menjaga melindungi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau rela mati menebus kami dari genggaman dosa. Bapa di surga, tuntunlah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu berada dalam hati kami. Rangkul kami dengan kasih dan kuasa-Mu, agar kami boleh menjalani hari-hari ke depan kami dengan
kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami memohon Tuhan juga bersama dengan kami malam hari ini di saat kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.